Baik, rekan-rekan webinar yang saya hormati dan saya banggakan, acara webinar nasional akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Para hadirin yang kami hormati dan rekan-rekan dosen dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Penerbit Mandalika Indonesia dengan tema tips mengembangkan karir dosen untuk mencapai guru besar. Webinar ini diadakan sebagai bagian dari komitmen kami untuk mendukung pengembangan profesionalisme para dosen di seluruh Indonesia agar dapat meraih puncak prestasi akademik sebagai guru besar. Yang kami hormati, Profesor Dr. Widodo Winarso MPD. Sebagai pemateri kali ini, beliau adalah seorang profesor muda yang telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang luar biasa. Dengan pengalaman dan prestasi beliau, kita akan mendapatkan banyak wawasan berharga tentang bagaimana mengembangkan karir akademik hingga mencapai guru besar. Sebagai dosen, kita tahu bahwa perjalanan menuju gelar guru besar penuh tantangan dan membutuhkan strategi yang tepat. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari pengalaman Profesor Dr. Widodo Winarso, MPD, dan semoga tips dan saran yang beliau berikan bisa membantu kita dalam mengembangkan karir akademik kita. Sebelum kita beranjak ke acara inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Hilman Maulana dan saya sebagai moderator sekaligus MC pada webinar siang hari ini. Kami sangat berterima kasih dan merasa senang atas kehadiran pemateri kita kali ini, yaitu Profesor Dr. Widodo Winarso, MPD. Izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar siang hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan dengan pembacaan basmalah. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan penayangan video profil PT Penerbit Mandalika Indonesia. Dan yang ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPD. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Dan yang kelima, sesi foto bersama. Dan yang keenam, penutup. Baik, izinkan saya pada hari ini sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sekaligus penayangan video profil PT Penerbit Mandalika Indonesia. Mandalika Institute, one publisher for all your needs. Share your extensive expert knowledge, publish your journals, books, or research papers with us. Our priority is to work to guarantee high quality. Mandalika Institute is an official legal entity that prioritizes progressive togetherness in uploading the value of complementary. Mandalika Institute as a complete journal publication service provider, starting from the publishing process to index manuscript, and has been registered as the official publisher of the Director General of Higher Education of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, number 204A KVT 2022. Mandalika Institute mengelola jurnal nasional sampai dengan jurnal internasional bereputasi, mulai dari jurnal nasional terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu juga dengan jurnal internasional bereputasi, mulai dari jurnal internasional bereputasi Copernicus, jurnal internasional EBSCO, DOAJ, sampai dengan Scopus. Kami mengelola jurnal internasional bereputasi Scopus mulai dari Scopus Q1, Q2, Q3 sampai dengan Q4. Free consultation services from submission to publication via chat, phone, Zoom, and appointment. 24 hours support. Contact us anytime and anywhere. We are ready to help you at any time. Guaranteed. We make sure your article is published, otherwise we will refund your money 100%. All fields of science, we provide all the knowledge you can choose according to your knowledge. Why Mandalika Institute? Legality. We are an official institution with a legal entity registered with the Ministry of Law and Human Rights, National Research and Innovation Agency, and the Director General of Higher Education of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, number 204A KVT 2022. Professional. Professional team of editors, reviewers, and admins give you a different experience, maximum service to complete and satisfy. Flexible.
We can help you according to your needs. Month, date, and time can be adjusted at the beginning before the transaction. Our service: journal publication. Since 2019, more than 7,200 authors have been published with us, providing various journals for BKD requirement, functional position, and graduation requirement starting from bachelor degree, master degree, and doctoral degree. Article creation, providing full services just for you, including assistance in making journal articles from interesting titles to publish worthy manuscript. APR certificate. Protect your work by registering APR. The fast process can be handled by registered, guaranteed, safe, and reliable APR consultant. Baik, terima kasih. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso MPD. Sebelum beranjak acara inti, saya sebagai moderator akan membacakan kurikulum vitae pemateri kali ini. Kurikulum vitae Profesor Dr. Widodo Winarso MPDI. Pendidikan S1 YIN Syekh Nurjati Cirebon, S2 di YIN Syekh Nurjati Cirebon, S3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengalaman jabatan pengadministrasian Subag Administrasi Akademik TU Fakultas Tarbiyah 2012 11 2 ini yang kedua, tenaga pengajar asisten ahli golongan 3B, Lekstur 2012. 3. Fungsional edukatif asisten ahli golongan 3B, senior Lekstur 2013. 4. Fungsional edukatif lektor penata golongan 3C, asisten profesor 2014. Yang kelima, fungsional edukatif lektor penata TK 1 golongan 3D, asisten profesor 2016. Fungsional edukatif lektor kepala pembina golongan 4A, associate profesor 2020. Yang ketujuh, sekretaris jurusan tugas tambahan 2021 sampai 2023. Yang kedelapan, fungsional edukatif lektor kepala pembina TK 1 golongan 4B, associate profesor 2023. 9. Fungsional edukatif guru besar pembina TK 1 golongan 4B profesor 2023. Berikut beberapa karya ilmiah berupa buku dan jurnal Profesor Dr. Widodo Winarso yang dimana beliau aktif menulis sejak mulai mengajar hingga menjadi guru besar. Langsung saja untuk mengefisien waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Widodo Winarso untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Mandalika Institute ya, beserta jajarannya, begitu juga Saudara Mas Ade Hilman ya yang memandu acara kita di kegiatan webinar nasional ini. Beserta para Bapak Ibu dosen yang telah hadir ya di kegiatan webinar kali ini. Ini saya cukup senang dan berbahagia nih bisa sharing ya dengan membership Mandalika, dengan para eh, dosen ya seluruh Indonesia mungkin ini ya di kegiatan acara webinar ini. Oke. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin mencoba share terkait dengan tips ya mengembangkan karir dosen untuk mencapai guru besar. Nah, ini seperti yang sudah diungkapkan oleh pemateri ya, oleh moderator ya dari
perjalanan CV ya, perjalanan karir saya. Jadi saya memulai dosen itu dari tahun 2011 ya. Nah, dari 2011 itu terakhir jabatan eh, akademiknya itu di 2023 alhamdulillah mencapai guru besar. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu semua ya, eh, tugas dosen ini banyak sekali ya. Ini kalau kita pakai memesnya Dr. Strange ya. Ini Mas Ade ya. Tugas dosen ini banyak urusannya ya, yang ngurusin pengajaran, yang mengurusi penelitian, ya, pengabdian. Belum lagi kita ini juga harus terlibat ya di borang, BKD, publikasi, panitia ini itu, dan sebagainya. Makanya tangan guru besar atau tangan dosen ini harus banyak ya, karena banyak yang diurusi gitu ya. Nah, tapi di balik kesibukan itu, kita juga harus memikirkan ya karir kita ya, memikirkan bagaimana masa depan dosen di tahun berikutnya. Nah, gitu loh. Nah, seiring dengan kebijakan dari pemerintah terkait dengan pengusulan jabatan akademik, ini ada beberapa eh, alur ya kebijakan ya, dari mulai perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya terkait dengan fungsional edukatif. Nah, sampai yang terakhir itu pada eh, Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional berlaku sejak 1 Juni 2023. Nah, ini dan terakhir sudah keluar juga Juknis ya. Juknis eh, bagaimana pengusulan jabatan fungsional dari terakhir pada penyesuaian ya, penyesuaian angka kredit. Nah, ada beberapa poin yang menarik dari policy yang diberikan oleh Permenpan RB ya. Nah, yang mana kita dulu terbiasa dengan menggunakan standarisasi peningkatan karir ya melalui pengumpulan PAK ya yang mengacu pada PO PAK 2019 plus suplemen. Nah, berikutnya berubah ke Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan jabatan fungsionalnya. Ya. Nah, di perubahan ini sebenarnya pada dasarnya itu tidak jauh berbeda ya terkait dengan poin-poin yang harus kita siapkan dalam pengusulan jabatan fungsional akademik kita. Nah, tapi pada intinya tugas dan fungsi dosen itu kan seperti yang kita ketahui ya. Jadi ada mendidik, meneliti, lalu pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari 3 poin ini harapannya adalah SDM unggul, ya, berilmu, bijaksana, berkarakter Indonesia. Lalu invensi inovasi baru dengan iptek. Nah, berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan masyarakat. Nah, harapannya dari penguatan yang dilakukan oleh dosen itu melalui Tridharma itu ya terbentuknya reputasi perguruan tinggi dan memiliki daya saing bangsa. Jadi itu yang harus kita maknai lah hakikatnya. Nah, indikator yang perlu kita kuatkan sebagai dosen itu ini saya buat ini kira-kira ada 4 poin lah ya. Nah, dari 4 poin ini memiliki dua sisi memadai dan seimbang. Nah, jadi yang pertama dosen itu ya harus memiliki kualifikasi. Nah, lalu yang kedua seorang dosen itu harus memiliki kompetensi. Yang ketiga, dosen juga harus memiliki kontribusi dan yang keempat,
dosen juga itu harus memiliki rekognisi. Nah, dari 4 poin ini syukur-syukur bisa semuanya. Nah, fenomena yang sering terjadi ya itu tidak sedikit misalnya bagi dosen ya yang ada dosen itu kan yang diberikan amanah ya, tugas tambahan ya, menjabat gitu kan. Ya sebagai rektor, wakil rektor, dekan ya sampai dengan eh, prodi dan sekretaris prodi. Nah, dari tugas tambahan itu kadang akhirnya terlena ya, malah fokus pada kontribusi ya, kontribusi kepada lembaga tapi terlena bagaimana membangun karir individu. Nah, di PO PAK 2019 itu kan apa ya? Peraturan itu sepertinya berpihak terhadap individualistik ya. Bagaimana dosen itu hanya bisa berfokus pada peningkatan personal gitu loh. Nah, PAN RB ini agak lain ya. Nah, lebih berpihak kepada bagaimana para dosen yang memiliki beban kerja yang menurut tadi dokter strength tadi banyak itu ya, itu bisa menopang karirnya juga. Nah, jadi dulu itu kalau dosennya aktif meneliti, ya pasti dia akan menjadi dosen yang memiliki jabatan fungsionalnya lebih cepat. Nah, Pan RB ini sepertinya lebih berpihak ya, atau apa ya, menjadi apa ya win-win solution lah bagi dosen yang tidak hanya fokus pada kegiatan akademisi tapi berfokus juga pada pengembangan institusi gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini menjadi praktek apa ya kebijakan yang harus kita sikapi dengan positif ya. Walaupun beberapa orang ada pro dan kontra dalam menyikapi kebijakan dari ketentuan yang baru ini. Nah, basicnya di peraturan atau kebijakan baru ini ya, pada intinya adalah dosen itu harus tertib administrasi ya, administrasi. Jadi selain produktivitas berkarya ilmiah, nah dosen juga ini harus memiliki kemampuan tertib administrasi dalam pelaporan ya kinerja dosen. Nah, ada dua aplikasi di dalam kebijakan yang baru ini. Dulu di regulasi yang lama pada POPAK 2019, pengusulan dosen itu menggunakan aplikasi khusus ya, yang kalau di Dikti itu menggunakan selancar PAK. Ya, jadi semua pengusulan itu sudah by system. Nah, kita tinggal melihat bagaimana perjalanan pengusulan kita, apakah lanjut, diterima atau tidak. Nah, di ketentuan yang baru ini dibagi menjadi dua ya. Artinya aplikasi yang kita bisa manfaatkan dalam pengusulan karir itu, yang pertama e-kinerja. Nah, ini sudah saya tampilkan link URL-nya juga. Nah, mudah-mudahan nanti tim panitia ini mengeser juga ya materi ini supaya eh, Bapak Ibu dosen ini bisa apa ya bisa eh, mengikuti bagaimana regulasi dari yang baru ini. Nah, e-kinerja. Nah, e-kinerja ini sudah dimulai dari di akhir tahun ya 2023 lalu terus sampai sekarang 2024 ya. Nah, lalu yang kedua, usulan dari peningkatan Jafung itu ya jabatan fungsional itu tidak menggunakan aplikasi yang lama, tapi berbasis menggunakan Sister. Nah, ini sebenarnya mensimpelkan ya Sister ini ya dari berbagai aplikasi menjadi mudah-mudahan ini menjadi satu pintu mulai dari BKD, nah lalu sampai peningkatan eh, SDM ini yaitu melalui pengusulan jabatan fungsional ini ya. Nah, dalam poin yang terpenting di bagian e-kinerja ya, dulu waktu kebijakan yang lama kita harus mengumpulkan kredit ya,
kredit point ya, mengumpulkan pak ya, itu menggunakan mulai dari menggunakan Excel, lalu di data, lalu di-upload ya. Nah, di aplikasi Selancar. Nah, sekarang KUM itu terrecord by sistem, terrecord by waktu. Jadi per tahun. Nah, jadi dosen ini sambil menjalankan tugas fungsinya, ya, Tridharma itu maupun pencapaian visi misi institut, nah itu terekam dalam e-kinerja, ya. Nah, jadi nanti penilaian basisnya itu berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh dosen masing-masing, dan itu dinilai oleh pimpinan, ya, pimpinan. Nah, dari e-kinerja ini berikutnya ini bisa dihitung, dikonversi, diintegrasikan ke Sister. Nah, jadi nanti di Sister di dalamnya itu ada sub ya, menu yang merecord apakah poin-poin PAK kita ini sudah sesuai dengan pengusulan atau belum. Nah, kalau misalnya ternyata nih dari kinerja dosen ya, tahun sekarang dapat sekian poin, berikutnya sekian poin. Nah, ternyata nanti langsung muncul keterangannya. Nah, misalnya dosen A sudah bisa diusulkan kenaikan pangkatnya. Nah, jadi sekarang sudah by system. Jadi nanti akan ini ya menjadi alarm kita supaya tidak ada lagi istilah dosen itu terlena. Ya, ada dosen sampai 5 tahun, 10 tahun, jabatan akademiknya masih di lektor saja ya, nggak naik ke lektor kepala. Nah, itu eh, kemungkinan akan tidak terjadi ya kalau regulasi ini dijalankan ya. Nah, karena sudah by system. Misalnya ini tahun sekarang saya baru dapat sekian, tahun berikutnya sekian. Nah, tahun berikutnya lagi nambah lagi. Nah, akhirnya sudah terakumulasi, nah baru bisa diusulkan. Nah, pengusulannya melalui sister. Nah, jadi nanti apa ya? Ini multifungsi lah sister ini ya. Bisa menjadi pengumpul arsip kita ya, portofolio kita dari Tridharma itu, dan menjadi pelaporan BKD juga, dan yang ketiga itu menjadi sistem untuk pengusulan jabatan fungsional akademik gitu ya. Nah, bahkan kemarin beredar surat seleksi asesor ya, asesor penilaian jabatan fungsional dosen. Nah, salah satu yang mensyaratkannya adalah menguasai sistem. Nah, ini menjadi apa ya, poin bahwa sepertinya arah kebijakannya akan full ya berkonsentrasi di sistem. Nah, jadi beberapa kampus mungkin yang masih menggunakan pelaporan BKD-nya manual atau pelaporan BKD-nya menggunakan sistem independen, nah sebaiknya beralih ya, bertransformasi menggunakan mengoptimalkan sistem yang berbasis klon yang sekarang ini. Nah, dari pengumpulan kinerja dosen itu ya, nah berikutnya ini akan terkumpul ya. Nah, jadi seorang dosen itu bisa memiliki nilai kinerja berdasarkan grade-nya. Ada sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, jadi nanti pimpinan itu di kinerja menetapkan ya, nah, menetapkan berapa poin-poin LHK ya yang harus dipenuhi oleh dosen. Nah, jadi enaknya Ekin ini adalah menurut saya itu berpihak pada membantu ya dosen-dosen yang memiliki tugas tambahan ya, tugas tambahan sebagai prodi, kaprodi, dekan dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan kinerja itu cuman hanya terinclude dalam beberapa poin ya di poin PAK. Nah, kalau sekarang itu bisa diklaim ya, bisa diklaim sebagai poin PAK. Nah, gitu loh. Jadi eh, nah misalnya si dosen A ini melaksanakan kinerjanya itu dengan baik ya, sesuai ekspektasi, maka dia akan mendapat predikat kinerja baik. Maka nilai kuantitatifnya itu 100%.
Nah, koefisien per tahunnya berapa? Nah, inilah poin-poinnya. Nah, poin-poin ini berbeda dengan setiap jenjang atau tingkatan dari dosen masing-masing. Yang paling tinggi ini ahli utama, ya, posisi guru besar gitu ya. Ada ahli madya, guru besar tapi masih di lektor kepala, di jabatan misalnya yang di bawah dari 4B ya. Dan saya ingatkan kembali, posisi pengusulan itu ada dua ya. Jadi ada jabatan fungsional, ada kepangkatan dan golongan. Nah, jadi saran saya kita fokus saja peningkatan karir kita pada jabatan fungsional ya. Nah, nanti dari fungsional itu kepangkatan dan golongan itu akan mengikuti. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, ini masih banyak beberapa dosen punya pemahaman bahwa jabatan fungsional ya JF dengan kepangkatan itu satu sama, padahal itu dua jalur yang berbeda. Nah, kayak posisi saya sekarang ini, walaupun saya sudah mencapai 4 D ya, tapi kepangkatan saya sampai di tahun ini masih di kepangkatan 4B. Tapi jabatan fungsional saya sudah pada posisi guru besar. Nah, nanti tinggal 1,5 tahun atau 2 tahun itu saya tinggal menerima secara otomatis gitu ya. Dia akan bertahap berjenjang gitu. Nah, itu yang harus kita cermati. Jadi fokuskan saja kita peningkatan karir dosen itu pada jabatan fungsional ya. Nah, kepangkatan dan golongan itu akan menyesuaikan berbagai per tahun atau per 2 tahun gitu loh. Nah, dari poin-poin ini poin-poin yang harus kita pertimbangkan untuk pencapaian kinerja yang baik dan sangat baik. Nah, saya sarankan kita berkinerja eh, itu dalam kategori yang baik atau sangat baik lah. Syukur-syukur bisa nyampe sangat baik terus setiap tahun ya. Nah, artinya apa? Kinerja dosen ini di atas ekspektasi pimpinan. Nah, jadi dosen akan dinilai oleh dekan. Nah, dekan juga akan dinilai oleh rektor dan seterusnya. Dus berjenjang gitu loh. Jadi penilaiannya sekarang itu bukan penilaian yang berbasis di pusat, tapi penilaian yang berbasis di institusi gitu loh. Nah, ini poin perubahan dari Menpan RB. Jadi penilaiannya udah. Nah, kalau dulu ada SKP, nah sekarang menggunakan e-kinerja gitu ya. Nah, kinerja ini bisa berefek ke segala hal ya, baik ke tadi pada pemenuhan jabatan fungsional dosen dan eh, pemenuhan pada BKD, beban kinerja dosen. Gitu loh. Nah, dari setiap ekin ini ada dua kategori kelompok ya, ada kelompok keahlian dan kelompok keterampilan. Nah, dosen ini masuk dalam kategori kelompok keahlian. Ini silahkan dicermati ya. Jadi kalau kita mencapai pada predikat baik dan sangat baik, nah poinnya ada di sini. Jadi kita hitung saja kalau mau mencapai guru besar, posisi kita ada di mana. Nah, dalam 1 tahun poinnya berapa nih? Nah, misalnya saya bisa mencapai di predikat sangat baik, berarti ada di 56,25. Nah, jadi untuk mencapai guru besar, berapa poin itu bisa diperhitungkan. Nah, ini yang menjadi apa ya, disclaimer lah ya. Ada orang yang setuju dengan ada yang tidak setuju. Nah, kalau dulu eh, seorang dosen itu bisa mengumpulkan lebih ya, lebih dari standar. Oh, makanya tiba-tiba ada dosen yang bisa melakukan lompatan jabatan. Nah, ini kayak saya ini, saya melakukan 2 kali lompat jabatan gitu ya. Jadi lompat jabatan ke lektor kepala, lalu dari lektor kepala ke langsung ke guru besar 4D gitu ya. Nah, nah, ini ya poin yang harus dicermati. Jadi kita sebenarnya bisa memprediksi ya, memprediksi kapan kita akan mengusulkan. Nah, oh, ini berapa tahun lagi, atau sudah 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi. Nah, itu dari mana? Dari angka kredit atau poin yang didapat melalui
e-kinerja. Nah, dari e-kinerja akan terintegrasi ke Sister. Nah, pengusulan nanti berikutnya melalui Sister, gitu ya. Nah, dari poin kinerja ini, nah tapi kita juga harus mempertimbangkan ya. Nah, terutama bagaimana kita untuk mencapai sebuah pencapaian akademik yaitu guru besar. Nah, jadi setiap jenjang karir fungsional dosen itu ada standarisasi nilai pendidikannya, ya poin pendidikannya. Nah, bagi yang belum doktor, maka ambillah S3 ya untuk lanjut ke program doktor. Nah, tetapi di balik lanjut program doktor itu kita tidak hanya memerlukan ijazah sebagai syarat administrasi, nah tapi ada administrasi lain, yaitu surat tugas belajar. Nah, ini yang harus dicermati ya. Banyak dosen asal kuliah, yang penting saya punya gelar doktor, nah, tapi lalai dalam pengurusan surat tugas belajarnya ini. Nah, di regulasi yang dulu di 2000 POPAK 2019, regulasi ini ditentukan ada dua jenis, ada tugas belajar, ada izin belajar. Nah, kalau tugas belajar berarti dosen tersebut lepas dari tanggung jawabnya dalam Tridharma dan fokus hanya belajar S3. Nah, kalau sekarang semuanya itu menggunakan istilah tugas belajar. Nah, tubel ya. Nah, kalau dulu ada izin belajar, ada tubel. Nah, kalau sekarang semuanya tubel. Nah, kalau yang dulu izin belajar itu selain punya kewajiban eh, Tridharma perguruan tinggi, izin belajar ini juga apa ya, biaya kuliahnya itu tidak mengandalkan beasiswa. Ini beasiswa langsung lah ya, beasiswa kita sendiri gitu ya. Nah, dari Tuhan lah gitu ya untuk kuliah gitu. Nah, kalau sekarang istilahnya dirubah menjadi tugas belajar. Nah, tubel ini ternyata ada 4 klasifikasi. Ada tubel pembiayaan peningkatan tugas jabatan, lalu ada tubel biaya mandiri meningkatkan tugas jabatan. Jadi ada tubel yang dapat beasiswa, ada tubel yang secara mandiri, ya. Nah, tanpa menggunakan beasiswa. Nah, lalu ada lagi tubel pembiayaan tidak meningkatkan tugas jabatan. Jadi ada yang kuliah tapi tidak untuk meningkatkan tugas jabatan. Nah, lalu ada tubel biaya mandiri tidak meningkatkan tugas jabatan. Nah, jadi ini 4 kategori. Nah, jadi saran saya kalau kita mau kuliah, nah kuliah doktor karena standar untuk pencapaian guru besar itu kualifikasi pendidikannya ya harus S3. Nah, jadi kita harus mengurus tugas belajar ini ya, baik itu secara mandiri maupun beasiswa. Nah, kalau kita menggunakan pola jalur beasiswa, nah maka tubel pembiayaan peningkatan tugas belajar. Nah, kalau mandiri ya berarti tidak menggunakan beasiswa. Nah, terus kalau yang tubel dengan peningkatan tugas belajar itu kita dibebas tugaskan ya, dibebas tugasan. Tapi karil ya, karya ilmiah yang dihasilkan selama studi itu bisa kita klaim ya, kita gunakan dalam peningkatan karir kita. Nah, itu yang harus dicermati. Nah, kalau yang tubel mandiri, nah itu sudah jelas ya. Jadi selain kita pencapaian melalui jenjang pendidikan, nah kita juga apa ya, bisa mengumpulkan kredit poin kinerja ya dalam peningkatan karir kita. Nah, ini yang harus dicermati. Nah, lalu berikutnya masalah regulasi terkait dengan masa studi. Nah, ini menjadi apa ya, fenomena juga di kalangan mahasiswa S3. Nah, termasuk saya ini juga punya pengalaman ya. Nah, ini kalau dulu itu ada beberapa ketentuan yang dulu itu kayak S3 itu masa
studi kita ini dikasih dalam waktu sekitar 7 tahun. Jadi kalau 7 tahun tidak selesai maka DO. Nah, kalau sekarang regulasinya paling lama 5 tahun. Nah, ini hati-hati nih yang sedang S3 ya dosen. Nah, karena tadi dosen ini kayak dokter strength gitu ya, kayak tangannya itu harus mengurusi BKD, harus mengurusi ini. Akhirnya apa? Kuliahnya malah terbengkalai, malah mengurusi kampus, borang, panitia A, panitia B, dan seterusnya. Akhirnya tiba-tiba dapat surat cinta bahwa masa studi tinggal berapa bulan lagi. Nah, ini yang terlena ya. Gitu, itu yang hati-hati. Nah, jadi kita juga harus cermati. Nah, bagi dosen yang sedang S3, ingat paling lama 5 tahun. Kalau kalau sudah 4 tahun, wah ini harus gaspol ya, wah istilahnya gitu ya. Di Mandalika itu cocok lah itu. Oke, nah ini harus dicermati. Nah untuk yang mengambil bidang progresian paling lama 1 tahun, untuk bidang S2 dan subspesialis, nah itu paling lama 2 tahun. Nah jadi ini juga menjadi pertimbangan baik oleh dosen maupun kampus-kampus penyelenggara program doktor. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Nah, itu poin pendidikan ya, Bapak Ibu semua. Selanjutnya yang harus kita cermati adalah terkait dengan apa ya, konsep dari linearitas. Nah, ini sering sekali dibahas di forum-forum media sosial dosen ya. Apakah saya ini linear atau tidak? Ah, gitu ya. Nah, ini macam-macam ya. Jadi kenaikan jabatan fungsional, ini saya mulai dari sini dulu. Kenaikan jabatan fungsional itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, kalau mengacu pada POPAK 2019. Nah, jadi ada kenaikan reguler, ada kenaikan lompat jabatan. Nah, kalau kenaikan reguler itu ya tadi bertahap. Nah, kayak di CV yang tadi ditampilkan, nah, saya itu berusaha untuk konsisten. Ya, setiap 2 tahun, 2 tahun setengah itu pasti saya harus mengusulkan kenaikan pangkat dari asisten ahli ke lektor, ya lektor 300, lektor 400, nah terus langsung ke lektor kepala, nah, dan seterusnya gitu. Nah, artinya apa? Kita melakukan kenaikan pangkat secara reguler. Nah, tapi bisa nggak Pak saya ini bisa melakukan lompat jabatan? Nah, kalau mengacu pada regulasi 2019 dulu itu bisa. Nah, disebut lompat jabatan itu yaitu ada jabatan yang dilompat gitu ya, dari asisten ahli langsung ke lektor kepala. Nah, dari lektor tanpa lektor kepala langsung ke guru besar. Nah, itu bisa asal memenuhi ya kredit poinnya gitu. Tapi yang harus dicermati lagi di regulasi baru ini sepertinya itu hanya mengendaki kenaikan pangkat reguler ya. Nah, jadi berjenjang. Nah, karena apa? Karena penilaiannya per tahun, ngumpulin nabung eh, paknya per tahun gitu loh. Nah, itu yang harus dicermatinya. Jadi, nah ini plus minus lah kebijakan ini. Plusnya menjadikan dosen tidak ada lagi dosen yang terlena sampai 5 tahun, 10 tahun. Itu tidak akan ada lagi. Kalau dulu, wah, itu bisa terjadi. Nah, misalnya ada ya rekan dosen gitu ya. Dia 10 tahun, Pak, saya ini terakhir pengajuan itu tahun kapan ya katanya. Tahun 2002. Sampai sekarang ini belum maju-maju katanya gitu. Loh, kenapa? Wah, ternyata Pak Widodo begitu cepatnya. Karena saya merancang, kata saya itu ya. Nah, ini harus ke sini sekarang tahun ini, tahun berikutnya. Nah, peraturan baru itu akan lebih berpihak yang seperti itu. Jadi tidak meminimalisir tingkat apa ya karir dosen yang mandek ya stagnan gitu loh. Jadi dosen itu akan terakumulasi secara per tahun. Nah, ternyata nanti setelah 2 atau 3 tahun dari poinnya itu bisa maju mengusulkan jabatan fungsional atau mengusulkan kenaikan pangkat dan golongan. Nah, itu poinnya ya, poin positifnya ya. Poin negatifnya
Nah, sepertinya akan apa ya, akan sulit gitu untuk melakukan lompat jabatan. Nah, karena ya tadi, karena kredit poinnya kan per step, per tahun gitu loh. Nah, jadi tidak bisa menabung begitu banyak. Kalau dulu itu bisa terjadi kan gitu ya. Ada satu dosen menulis misalnya artikelnya banyak, bukunya banyak, lalu kinerja yang lainnya juga banyak. Nah, akhirnya tabungannya gemuk untuk melakukan pengusulan. Nah, jadi bisa dan memenuhi gitu ya. Nah, akhirnya muncullah jadi profesor gitu ya, profesor muda dan sebagainya. Karena apa? Karena ya produktivitasnya gitu. Kalau sekarang itu kayaknya lebih mengacu pada step by stepnya ini gitu loh. Nah, yang poin berikutnya adalah khusus untuk jabatan guru besar. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Kenaikan jabatan juga dilakukan dengan melihat kesesuaian antara empat hal. Nah, ini konsep linearitas ya. Yang pertama bidang pendidikan sebelum S3, bidang pendidikan S3, nah lalu karya ilmiah, lalu bidang penugasan. Nah, jadi diupayakan keempat poin ini memiliki hubungan yang linier gitu ya. Nah, jadi apakah saya ini linier? Nah, sebenarnya saya tidak linier. Gitu loh ya. S1 saya adalah pendidikan matematik. Nah, pas S2 saya ngambil psikologi pendidikan Islam. Nah, S3 saya, maka saya ambil lagi psikologi pendidikan Islam. Nah, jadi ini harus menjadi poin pencermatan ya. Jadi bidang studi kita waktu S2 apa, bidang S3 kita apa. Nah, kalau mau lebih spesifik dari rumpun keilmuan itu boleh gitu loh. Nah, setelah pendidikan S3 kita itu apa? Nah, terus kita juga harus apa ya? Membuat sebuah roadmap ya, penelitian. Nah, karya ilmiah kita ini jangan jauh dari bidang S3 kita, bidang pendidikan terakhir kita. Nah, ini berbahaya ya, berbahaya. Nah, jadi jangan sampai misalnya, mohon maaf misalnya bidangnya S3-nya psikologi pendidikan. Nah, ternyata karya ilmiahnya bukan di psikologi pendidikan misalnya ya, malah di bidang yang lain. Nah, itu yang menyebabkan pengusulan guru besar itu gagal ya, poin itu. Karena ya tadi eh, profesor atau guru besar ini kan menciptakan apa ya, ilmuwan. Seorang ilmuwan itu harus memiliki konsistensi keilmuannya gitu loh. Nah, ini ada beberapa pola yang harus kita cermati ya dalam mengambil langkah baik studi maupun berproduktivitas berkarya. Nah, ini misalnya matrik linearitas calon guru besar. Nah, jadi kalau misalnya bidang X, nah ini udah otomatis ya. S2-nya A, S3-nya A, karya ilmiahnya juga A, bidang penugasannya, mata kuliahnya juga A. Nah, ini otomatis ya, otomatis linier dan bisa disetujui baik di tingkat senat maupun di tingkat penilai POPHK. Poin yang kedua, Pak, gimana kalau misalnya eh, bidang sebelumnya itu eh, X serumpun lah. Nah, S3-nya lebih detail, lebih mengerucut ya. Nah, karya ilmiahnya serumpun. Bidang penugasannya juga serumpun. Apakah bisa disusulkan? Bisa. Nah, poin yang kedua ini bisa. Nah, lalu yang kedua, sebelumnya S2 saya X, S3 saya eh, bidang lain Y, karya ilmiah Y ya ini bisa bisa. Karena yang dilihat nanti adalah penilaian pada bidang S3. Jadi kalau S2 sih ya sudah. Nah, yang S3-nya. Jadi kalau misalnya S3 kita misalnya ya pendidikan psikologi, maka fokuskan saja karya ilmiahnya juga tentang psikologi pendidikan. Nah, upayakan juga mengajarnya ya mengajar terkait dengan psikologi pendidikan. Tapi begini problemnya, misalnya ya, ada dosen saya ini di kampus kami bidang A ini dosennya banyak. Nah, misalnya ya, dosen psikologi ini banyak. Jadi ada beberapa dosen psikologi pendidikan itu ternyata tidak mengajar psikologi, Pak.
Nah, ini pimpinan juga harus apa ya, bijaksana gitu loh, harus memberikan. Jadi dalam satu semester, dalam satu tahun ya, ada satu tahun pelajaran itu kan ada ganjil, ada genap. Nah, kita tidak harus fokus mengajar bidang itu di ganjil genap. Nah, jadi dalam satu tahun itu minimalnya adalah yang sesuai dengan bidang kita. Nah, itu dalam satu tahun. Nah, tim PAK ini akan melacak di PD Dikti. Nah, riwayat mengajar kita. Apakah emang kita ini bidang penugasannya sesuai nggak dengan keilmuan kita? Gitu ya. Serumpun tidak. Nah, ini yang menjadikan pertimbangan. Gitu loh ya. Nah, lalu ada tiga fenomena yang perlu dihindari. Misalnya S3-nya X, S2-nya X, S3-nya X. Nah, tapi karya ilmiahnya tiba-tiba ke yang lain. Tapi penugasannya mah sama, Pak. Saya itu dengan S3 saya. Nah, ini ditolak. Karena apa? Poin karil, ya, karya ilmiah ini sangat penting. Gitu loh. Nah, jadi upayakan karil, ya, karya ilmiah kita apa untuk dosen itu sesuai dengan bidang S3 kita, sesuai dengan pendidikan terakhir kita. Nah, jadi yang kategori seperti ini kemungkinan tertolak dalam pengusulan. Nah, yang berikutnya adalah yang kasus karya ilmiah dan penugasannya juga beda dengan bidang studinya. Oh, ini lebih otomatis tertolak. Nah, sekarang ada lagi yang S2-nya A, karya ilmiahnya A, bidang penugasannya A, tapi pendidikan saya beda, Pak. Nah, apakah saya ini masuk juga kategori tertolak, dianggap tidak linear. Jadi linearitas itu tidak hanya sebatas S1, S2, S3, tapi linearitas keilmuan itu identik dengan apa ya? Harus kita linear dengan karya ilmiah dan bidang penugasan. Itu poinnya, gitu loh, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi dalam penguatan jabatan fungsional, maka apa yang harus kita apa ya kuatkan? Nah, ini bagi dosen yang tidak menjabat atau bagi dosen yang tidak mendapat amanah tugas tambahan, ya kita optimalkan saja terkait dengan Tridharma. Jadi ada pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Nah, saya sarankan untuk poin penelitian ini porsinya kita harus lebih besar konsentrasi kita, ya kan? Nah, jadi tadi ya dokter Strange gitu kan ya. Oh, tangannya yang begitu banyak mengurusi yang ngajarnya, yang abdinya, ya penunjangnya harus ikut forum ini, harus itu panitia. Nah, tapi upayakan kita juga apa ya fokus dengan dunia penelitian ya, dunia meriset. Nah, jadi upayakan setiap tahun itu kita meneliti. Setiap tahun itu kita bisa mendapatkan hibah penelitian. Ini kalau bisa ya, baik hibah penelitian satker ya, kampus atau penelitian kompetitif nasional atau bahkan kompetitif internasional. Jadi upayakan saja. Jadi kalau mau mau apa ya karir kita ini stepnya sesuai ya per 2 tahun, nah upayakan kita ini apa ya konsisten di 3 poin ini, Tridharma ini. Nah, saya ingin membedah terkait di Tridharma itu. Jadi baik peraturan POPAK 2019 dengan regulasi yang baru, pada intinya dalam pelaporan kinerja dosen itu ya tetap ya pada penguatan atau optimalisasi dari Tridharma itu. Jadi ada unsur pendidikan. Nah, di unsur pendidikan tadi, kalau Bapak Ibu melanjutkan studi, ingat, jangan lupa selain ijazah, nah diperlukan juga tugas belajar. Surat tugas belajar ini penting ya. Nah, lalu yang kedua, jangan lupa ada resum dari disertasi. Nah, ini biasanya dipersyaratkan juga ya. Nah, dari resume disertasi, kalau Pak saya masih S2 mau mengajukan ke lektor kepala, bisa bisa. Nah, yang resumnya apa? Resum tesis
gitu loh. Nah, di resume ini ada kasus juga, ada fenomena juga ya. Resume itu resume dari disertasi itu diupayakan yang memiliki apa ya, lembar pengesahannya ya, lembar pengesahannya. Jadi jangan hanya sebatas resume. Jadi dalam bentuk format resume, nah tapi dilengkapi dengan eh, lembar pengesahannya. Ada promotor, ada co-promotor, penguji dan sebagainya. Nah, itu ada pengesahannya kalau bisa ya. Jadi ada beberapa ketika saya mendampingi pengusulan guru besar, nah ada satu poin terkait ini. Ada dosen yang melampirkan ya resumnya tapi tidak ada pengesahannya. Nah, ini ternyata itu dikembalikan, harus dilengkapi. Nah, kalau sudah dilengkapi, perjalanan kita itu kayak balik lagi gitu loh. Mulai lagi, submit lagi, dinilai lagi, nanti memenuhi balik lagi ya gitu. Nah, lebih baik kita persiapkan secara detail arsip-arsip kita. Nah, lalu yang berikutnya poin-poin pengajaran, ya, pendidikan. Jadi, melaksanakan perkuliahan, membimbing seminar, membimbing KKN, PPL, PKL, nah itu silahkan dilengkapi. Nah, poin bukti kinerjanya ada di mana? Ada di e-kinerja. Nah, ini yang sekarang, ya. Nah, lalu penguji ya, penguji. Nah, sebagai ketua atau sebagai anggota ya. Jadi kita menjadi penguji pertama atau penguji kedua. Sama, membimbing juga, pembimbing utama atau pembimbing pendamping. Nah, jadi kalau bisa diupayakan poin pembimbing ini kita harus inventarisir ya. Jadi selama karir kita menjadi dosen, sudah berapa poin kita membimbing. Nah, kalau kita berada di membimbing pertama, maka poin kita itu satu. Nah, kalau kita berada di pembimbing kedua, poin kita itu 0,5 untuk di jenjang S1. Nah, tapi kalau kita membimbing mahasiswa pasca sarjana, S2 dan S3, nah itu akan lebih besar lagi. Nah, jadi diupayakan kita juga harus pernah membimbing menjadi pembimbing pertama. Nah, karena apa? Untuk lektor kepala saja itu dibutuhkan 40 angka kredit. Jadi selain Pak, ya, kita juga melampirkan eh, administrasi yang lain. Nah, administrasi apa? Administrasi pembimbingan ini. Jadi saya ini sampai apa ya, membuka semua file ya. SK selama saya pernah jadi bimbing ini saya kumpulkan sampai 80 angka kredit. Nah, 80 itu ada yang satu, ada yang 0,5. Kebayangkan itu berapa arsip gitu ya yang harus kita kumpulkan. Nah, itu maksud saya bercoba kita nanti pusing di pas ketika sebelum apa di ketika mau mengajukan guru besar, lebih baik kita prepare ya dari sekarang. Nah, jadi kalau sekarang ini saya lebih senang ketika ada penugasan itu bentuknya file ya, digital gitu ya. Jadi kalau wah ini ada tugas menguji, oh scan saja suratnya. Nah, nanti yang itunya silakan disimpan di prodi kata saya itu kan itu. Nah, jadi dari situ saya kumpulkan di Drive ya. Wah ini dan alhamdulillah eh, kerapihan administrasi yang saya lakukan itu berbuah hasil. Jadi ada beberapa calon guru besar itu kebingungan ketika harus membuktikan jumlah bimbingan ini. Ya, sampai mencari-cari skripsi, mencari-cari tesis yang pernah dibimbing, lalu di-scan, wah itu begitu repotnya. Jadi saya sarankan kita harus tertib administrasi di hal yang poin ini. Nah, penguji. Nah, untuk poin penguji ini ada yang menarik lagi. Untuk profesor, ya untuk guru besar, kita bisa mengambil eh, poin kewajiban tambahan, ya. Eh, Salah satunya adalah sebagai penguji dan pembimbing di pasca sarjana. Ini bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya tidak bisa melakukan eh, pembimbingan di pascasarjana di S2 dan S3, maka ambillah jalur kita pernah menjadi tim editor atau reviewer jurnal internasional bereputasi.
Nah, ini Mandalika Institute ini kan apa ya, lembaga ya, lembaga publikasi. Nah, ini coba nanti bagi yang calon profesor ini diajarin lah ya, bagaimana mensubmit lalu mempublish. Nah, itu didampingi pendampingan. Nah, ini mantap lah ya Mandalika ini. Ah, saya karena saya dulu itu belum belum lama menyandang doktor. Nah, apa kinerja saya itu masih di S1. Belum ada pengalaman di S2, belum ada pengalaman membimbing di S3. Nah, maka saya tidak mengambil jalur yang tadi pernah membimbing dan menguji mahasiswa S2 atau S3. Ya, akhirnya apa? Saya mengambil jalur menjadi reviewer eh, jurnal internasional bereputasi. Nah, karena surat kewajiban itu ada lagi gitu loh ya. Jadi selain PO/PAK yang kita kumpulkan Tridharma itu ada pemberkasan tambahan lagi. Nah, ini yang poin-poin tambahan ini yang kadang tidak apa ya, luput dari perhatian para dosen gitu ya. Nah, karena saya aktif mereview jurnal internasional dan alhamdulillah semua penugasan, bukti, mereview dan sebagainya ada. Itu cukup 3 jurnal saja, 3 naskah saja itu sudah bisa apa ya, menggugurkan persyaratan itu. Itu penting ya. Jadi Bapak Ibu yang pernah menjadi jurnal, mereview editor atau reviewer, nah ini apalah, senang lah, kita harus senang selain kita dipercaya memiliki rekognisi. Nah, kita juga apa ya, menjadi personal branding kita ditempel di website jurnal dan sebagainya. Nah, makanya kalau misalnya tiba-tiba Mandalika Institute ini meminta Bapak Ibu menjadi editor atau reviewer, wah itu oke saja lah, jangan mikir lama ya. Nah, karena apa, efeknya bisa ke karir kita gitu lah ya. Nah, yang berikutnya membimbing kegiatan akademik. Nah, ini pembimbingan akademik juga masuk. Pengembangan program kuliah, nah, itu juga masuk. Misalnya mengembangkan bahan ajar, mengembangkan video, mengembang apa itu silahkan dilakukan. Nah, jadi opsi-opsi pilihan ini yang harus dicermati. Nah, pengembangan bahan ajar, buku ajar, diktat, modul. Nah, jadi ada ada gini, ada yang harus kita pahami ya, buku ya. Ada buku ajar, ada buku yang lain. Nah, jadi ada buku yang masuk dalam poin unsur pendidikan, ada buku yang masuk dalam poin penelitian. Nah, kalau misalnya nih, buku kita ini judulnya Sosiologi Pendidikan. Nah, itu bukan masuk dalam buku referensi pada poin penelitian. Nah, tapi masuknya kemana? Buku ajar. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan dari jenis-jenis buku ini. Jadi, upayakan kalau emang kita menulis buku, ya selain menulis buku mata kuliah, nah kita juga harus menulis buku-buku referensi, monograf dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menulis buku eh, judulnya itu sama dengan judul nama mata kuliah, maka itu akan otomatis oleh tim penilai pusat itu dimasukkan pada poin pendidikan, tidak pada poin penelitian. Nah, bagaimana kalau jenisnya masih modul, Pak? Ah, itu oke, boleh. Tapi diupayakan modulnya modul ber-ISBN. Jangan hanya bentuk lalu dicetak, nah tapi tidak memiliki ISBN. Nah, karena itu penting. Ya, semuanya harus ada ISBN-nya. Nah, lalu modul yang kita buat itu ya, baik modul, tutorial dan sebagainya itu harus open access. Nah, salah satu caranya apa? Disimpan dalam repositori kampus. Nah, jadi kalau saya habis bikin modul satu mata kuliah, nah itu saya langsung WA kirim file ke petugas perpustakaan. Nah, ini saya menyumbang e-book kata saya itu ya. Ini buku bahan ajar tentang ini. Nah, supaya apa bisa diakses dan jangan lupa diurus juga ISBN-nya. Itu penting.
Lalu pernah mengikuti orasi ilmiah. Nah, ini silahkan yang pernah mengikuti orasi ilmiah. Jabatan, tugas tambahan. Nah, tadi ya, bayangkan kalau kita hanya fokus hanya pada pengurusan tugas tambahan sampai tidak lupa memikirkan peningkatan karir yang lain, kita hanya dapat di poin pendidikan. Nah, tapi yang Pan RB ini agak lain emang. Nah, jadi kinerja tambahan ini bisa menjadi kinerja utama, ya, menjadi kinerja yang bisa diklaim untuk peningkatan karir dosen. Nah, itu menurut saya poin apa ya, efek efek baiknya lah ya bagi dosen-dosen yang terlalu fokus pada pengembangan lembaga sampai lupa pada pengembangan dirinya. Nah, kalau saya emang memilih untuk apa ya, fokus pada diri ya, jadi sedikit sekali eh, berkontribusi pada lembaga. Nah, tapi di kegiatan-kegiatan yang lain panitia itu ya, berkonsentrasi. Nah, dari poin ini berikutnya kita masuk kepada unsur penelitian. Nah, unsur penelitian inilah unsur yang paling penting, yang perlu tidak natural tapi harus by design, harus kita targetkan. Nah, saya yakin kalau pengajaran itu pasti terpenuhi lah, semua dosen itu pasti ngajar dapat, lalu membimbing dapat, nulis buku dan sebagainya itu pasti dilakukan. Nah, kalau yang penelitian ini nih kadang ini para dosen ini terlena. Nah, bagaimana strategi untuk mencapai guru besar? Tingkatkan produktivitas. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memilih mau mau yang mana. Ah, saya mau nulis buku, Pak. Nah, targetkan saja. Jadi dalam 1 tahun itu satu buku. Jangan banyak-banyak. Satu buku. Ah, kita mau pilih buku apa? Buku referensi atau buku monograf. Nah, kalau buku monograf itu buku hasil dari penelitian. Nah, jadi laporan penelitian itu bisa kita konversi menjadi buku monograf. Nah, kalau buku referensi, buku yang sesuai dengan bidang keilmuan kita dan bukan merupakan mata kuliah, gitu ya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau misalnya judul bukunya sesuai dengan nama mata kuliah, itu sudah saya pastikan itu masuk dalam buku ajar. Tapi kalau buku referensi itu buku yang bukan mata kuliah, tapi eh, judulnya atau tema kajiannya itu masih berkaitan dengan keilmuan kita. Nah, ini harus hati-hati. Ya, jadi kita jangan menulis asal menulis, tapi menulislah yang sesuai dengan keilmuan kita, gitu ya. Nah, book chapter. Nah, ini kayak buku rampai ya. Misalnya dalam suatu buku ditulis berbagai bab. Nah, satu orang satu bab. Nah, itu bisa. Nah, jadi kumpulan. Nah, lalu jurnal ilmiah. Nah, ini jurnal ilmiah ini dibagi menjadi kategori. Ada jurnal internasional bereputasi, ada jurnal internasional, ada nasional terakreditasi, ada nasional. Nah, yang menjadi perdebatan itu yang ini, internasional bereputasi. Nah, jadi kita harus betul-betul memastikan bahwa pengusulan guru besar itu harus memenuhi syarat wajib. Jadi selain PAK yang kita kumpulkan, kita juga harus melampirkan syarat wajibnya, baik di peraturan POPAK 2019 maupun eh, peraturan yang baru. Ternyata syarat wajib ini masih ada. Ya, nah kalau dulu kan memprediksinya, wah kayaknya ini nggak usah pakai syarat wajib kalau udah baik kinerja. Nah ternyata Juknis kemarin baru keluar, itu tetap mensyaratkan syarat wajib, gitu loh. Jadi saran saya ya, karena JIB ini butuh material dan material yang begitu luar biasa, ya kita targetkan saja dalam 1 tahun itu menulis satu JIB. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak. Bapak Ibu ya. Nah, syarat wajib itu yang penting satu apa? Jurnalnya bereputasi, karya ilmiahnya sesuai dengan bidang kita, dan nama jurnalnya tidak disclaimer. Ya, jadi rumpun, skup dan sebagainya itu tidak disclaimer. Nah, misalnya begini, saya menulis tentang psikologi pendidikan, tapi terbitnya di jurnal geografi. Wah, itu bahaya. Tapi Pak, ini Scopus. Iya,
Nah, yang Scopus yang begitu tuh yang disebut tidak kredibel gitu loh. Itu juga menjadi permasalahan di para pengusulan guru besar. Jadi tidak hanya sebatas terindeks Scopus, tapi akan ditelaah jurnalnya itu sudah betul tidak, lalu fokus and scope-nya sesuai nggak dengan keilmuan kita. Nah, lalu impact faktornya juga diperhitungkan. Ya, nah, jadi ada syarat untuk mengusulkan GB. Nah, berapa impact faktornya? 0,1, 0,2, dan sebagainya. Nah, jadi upayakan kita submit ke jurnal yang terindeks Scopus. Lalu yang kedua, memiliki impact factor yang baik dan fokus and scope-nya sesuai dengan rumpun keilmuan kita. Kalau Bapak Ibu punya itu, mau satu atau dua, itu sudah membadalkan syarat untuk pengusulan guru besar. Nah, jadi tidak perlu banyak, jadi cukuplah satu dua. Nah, tapi kita harus menjadi poin sebagai penulis utama atau sebagai penulis pertama. Nah, itu menjadi penting. Kalau jurnal itu mau dijadikan syarat wajib, kita wajib untuk menjadi tulis pertama minimalnya. Jadi nama kita ada di posisi pertama. Pak, saya ternyata tidak hanya pertama, tapi sebagai penulis korespondensi juga. Nah, udah mah pertama bertanggung jawab juga. Nah, berarti status Bapak Ibu masuk dalam kategori penulis utama. Yang debatable itu kemarin itu bagaimana kalau hanya sebagai penulis korespondensi, tapi tidak ada di posisi pertama. Nah, ternyata diputuskan itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat wajib. Jadi hanya menambah saja, gitu ya. Itu yang harus dicermati. Jadi upayakan kalau kita punya visi ya untuk mencapai raih guru besar, ya minimalnya kita menjadi penulis pertama. Nah, atau menjadi tulis korespondensi. Ya. Nah, itu minimal lah. Jadi kalau atau kita bisa apa ya, membimbing mahasiswa ya. Nah, lalu sambil membimbing mengajari mahasiswa untuk menulis karya ilmiah, nah kita juga apa ya, eh, ikut ya dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Atau kalau mau ya kita sebagai korespondensi, mahasiswa kita menjadi penulis pertama. Nah, itu nggak apa-apa. Itu bagus ya. Jadi terlihat bagaimana proyek membimbing kita. Itu. Lalu yang berikutnya bahwa tugas syarat wajib itu tidak boleh atau tidak bisa menggunakan yang tugas akhir mahasiswa. Nah, itu tidak bisa. Ya, pasti akan kecek gitu loh. Dan jangan lupa dalam bukti kinerja baik jurnal terakreditasi maupun tidak terakreditasi semuanya ini ya. Ini yang pertama harus open access jurnal ya, ada di repository atau di Google Drive. Lalu yang kedua bukti tambahan yang harus diperlukan apa? Cek similarity, cek Turnitin. Nah, itu penting. Jadi hasil ceknya itu disimpan di Google Drive. Nanti linknya kita buktikan sebagai itu, ya. Nah, lalu yang kedua bukti korespondensi. Jadi perjalanan paper ini, email-email itu harus kita kumpulkan Bapak Ibu. Ya, mulai dari submit, lalu ada review, lalu ada chapter, lalu sampai publish. Nah, itu rangkaian itu harus dikumpulkan, lalu disimpan di repository atau di Google Drive. Itu menjadi yang harus dibuktikan. Ada kasus gitu ya, seorang dosen untuk mengajukan guru besar. Nah, jurnalnya bagus, ada di Scopus, penulis pertama. Tapi bukti korespondensinya dia tidak ada. Wah, itu ditanyakan, bahkan malah akhirnya tidak apa ya, batal, maksudnya ditangguhkan gitu ya pengusulannya. Ini hati-hati. Maka penting kita juga selain jurnalnya, cek Turnitin, nah, bukti korespondensinya itu juga perlu dilampirkan. Nah, jadi lagi-lagi, ini selain kita dibebani untuk berkarya ilmiah, nah kita juga maksudnya apa ya, harus punya kemampuan untuk disiplin administrasi. Nah, ini lagi-lagi nih.
ya. Tugas dosen yang apa ya, tidak sederhana ya. Kita terbiasa dalam pekerjaan yang sifatnya fungsional, nah menjadi pekerjaan yang sifatnya harus struktural. Nah, ini tidak sedikit dosen yang tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu. Itu unsur penelitian. Nah, jadi bisa menggunakan nulis buku, book chapter, jurnal ilmiah, nah majalah, koran populer, lalu penelitian dan pemikiran jasa industri dan sebagainya. Nah, atau ini, atau kita bisa merancang dalam satu tahun ini ada satu buku, ada satu buku referensi, satu book chapter, internasionalnya satu, trakreditnya satu. Jadi upayakan itu berdistribusi lah di setiap poin ini gitu loh. Jangan kita menumpuk di jurnal nasional semua, menumpuk di Scopus semua, itu juga tidak baik gitu loh. Syukur-syukur kita menulis di berbagai jenjang. Jadi di jurnal internasional reputasinya menulis, di internasional biasanya menulis, di Sinta 2-nya menulis, bahkan di Sinta 5-nya juga menulis. Ternyata ada satu poin yang menarik gitu loh. Ada seorang calon guru besar itu mengusulkan, ternyata dokumennya semuanya Scopus ya, tidak ada jurnal nasionalnya, dan itu catatan reviewer pusat itu cuma sederhana, silakan dilengkapi karya ilmiahnya ya, eh, untuk menulis di Sinta 2, 3 atau 4. Nah, itu aneh banget itu, padahal kan standarnya udah tinggi ya, ternyata itu menjadi apa ya, poin catatan juga ternyata. Nah, artinya apa, kita ini tidak harus hanya fokus pada peningkatan di internasional. Nah, kita juga harus berbaik hati nih yang senang menulis karyanya itu untuk menghidupi jurnal-jurnal yang sedang berjuang. Dari Sinta 4 ke Sinta 2, dari Sinta 3 ke Sinta 1 misalnya kan gitu. Nah, ini penting gitu juga ya. Jadi upayakan menulis di berbagai tingkatan jurnal. Ya, jadi itu penting. Nah, Nah, ini silahkanlah. Lalu yang berikutnya, ya menerjemahkan buku, menyadur buku, mengedit, menyunting karya ilmiah, HKI. Nah, HKI ini tadi ya, Mandalika juga memberikan fasilitas. Nah, itu silahkan. Setiap karya ilmiah, baik apapun itu, buku, apa ya, itu di-HKI-kan. Nah, upayakan produknya berbeda antara buku dengan HKI yang lain. Nah, jadi upayakan berbeda. Nah, jadi yang harus dilengkapi apa? Ada sertifikat HKI-nya dan ada bukti karyanya. Nah, ini juga menjadi masalah. Ada beberapa yang hanya mengumpulkan sertifikatnya saja, tidak ada bukti eh, karyanya. Ah, akhirnya dipertanyakan juga, gitu loh. Nah, lalu presentasi ya di conference, di apa ini bisa tingkat internasional, nasional dan lokal. Silakan dimanfaatkan lah ya gitu. Nah, poin berikutnya adalah unsur pengabdian. Nah, menjadi pimpinan ya di lembaga pemerintahan negara, nah ini silahkan ya, pengambilan pendidikan, penelitian masyarakat industri juga ini silahkan, pelatihan, penyuluhan, nah, jadi pemateri, narasumber, nah ini juga ya kan. Tapi yang harus dicermati apa? Kita harus mengumpulkan bukti itu mulai dari penugasan, bukti karya kalau ada ya. Nah, itu harus terkumpul semuanya. Jadi pelayanan masyarakat dan seterusnya. Nah, prosentasinya karena ini sudah ekin ya, jadi ini tidak menjadi prosentasi. Kalau dulu itu ada pendidikannya berapa, penelitiannya berapa, pe- pengabdian dan penunjangnya berapa persen. Jadi 10 10 45 dan itu. Nah, karena sekarang sudah ekinerja, menurut saya tidak penting. Jadi yang penting kita harus punya poin di poin unsur-unsur pengabdian gitu loh. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa yang apa lagi. Nah, yang menarik itu adalah ini nih, poin pengelolaan jurnal ilmiah internasional dan nasional. Jadi eh, kalau kalau kita tidak bisa menempuh syarat tambahan dengan menguji dan membimbing pasca sarjana, ambillah jalur ini. Ya, menjadi editor, menjadi reviewer. Nah, di jurnal apa? Baik di jurnal nasional terakreditasi. Nah, paling baik adalah menggunakan jurnal internasional bereputasi.
Nah, itu penting ya. Nah, jadi buktinya apa? Nah, ini buktinya. Ya, surat tugas atau undangan reviewer, artikel review request. Nah, jadi email-email itu saya selalu tunggu. Kalau udah dapat email, lalu saya konversi ke PDF. Nah, lalu bukti karyanya. Nah, kalau masalah sertifikat itu urusan lain. Karena beberapa jurnal internasional itu kebanyakan tidak memberikan sertifikat. Jadi hanya bentuk penugasan dan ucapan terima kasih dan bukti kinerja kita itu sudah cukup. Gitu ya. Nah, ini ini harus menjadi budaya gitu kan ya. Tidak sedikit para dosen, oh kok saya nge-review tapi nggak ada honornya. Ah, jangan dilihat honornya. Nah, tapi kita lihat efek untuk kehidupan kita yang lain gitu loh. Jadi saya kalau ditugasi ya saya kerjakan saja kalau emang ada waktu gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah kinerja-kinerja seperti ini membantu saya, menopang saya dalam pengusulan guru besar gitu loh. Nah, lalu yang kedua unsur penunjang. Nah, ini silahkan ya menjadi panitia badan perguruan tinggi, panitia badan lembaga, orientasi profesi. Nah, silahkan. Nah, ini tidak menjadi poin utama, tapi harus ada, ya, harus ada Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengajarnya ada, menelitinya juga harus produktif. Nah, lalu yang ketiga mengabdi dan menunjang, gitu. Nah, poin yang paling urgensi terkait dengan kebijakan baru. Nah, ini saya ambil dari Sister Kemendikbud go.id, panduan detail ya. Bagi yang kemarin 2023 belum mengusulkan, nah ini akan ditutup di bulan ini ya. Nah, silakan untuk mengajukan ke guru besarnya ya. Nah, ada beberapa dokumen yang diperlukan. Jadi dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama ijazah pendidikan terakhir. Nah, tadi ya. Nah, itu silakan ijazahnya, resumnya, dan sebagainya, ini silahkan dilengkapi. Nah, lalu poin berikutnya penyetaraan ijazah luar negeri. Ini bagi yang melakukan studi di luar negeri, nah ini harus ada dokumen ini. Nah, lalu yang ketiga, resum disertasi dan tesis. Nah, ini sama ya. Tapi yang terpenting tadi, selain resumnya, tolong itu harus dilengkapi dengan lembar pengesahan ya, ada tanda tangan, ketua sidang dan sebagainya. Lalu dokumen akreditasi prodi. Nah, jadi S3 kita ini kalau mau milih S3, satu sesuai dengan bidang keilmuan, lalu yang kedua penyelenggaranya itu terakreditasi atau tidak. Kalau minimalnya terakreditasi B. Nah, kalau belum tidak terakreditasi atau terakreditasi kurang baik, nah ini maka akan menjadi masalah untuk pengusulan kita. Ya, nah, syukur-syukur sudah terakreditasi A, gitu kan. Nah, ini menjadi dilampirkan juga sekarang dokumen akreditasi prodi. SKP, SKP 1 tahun sebelum tahun ini, SKP 2 tahun atau 2 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya mengaju di 2024, berarti SKP 2023 dan SKP 2022 gitu ya. Nah, dokumen yang berikutnya PAK konversi. Nah, ini yang hasil kebijakan di Desember 2023. Nah, banyak beberapa dosen yang dikonversi ya, yang sudah sekian tahun jadi sekian PAK dan sebagainya. Nah, itu diambil silakan. Nah, lalu berikutnya Dupak dan PAK, lalu dokumen bukti BKD. Ya, ini juga penting. Nah, karena apa? Karena by sister. Ya, nah itu. Nah, yang berikutnya eh, surat pernyataan fakta integritas, pengesahan hasil validasi karya ilmiah oleh pimpinan perguruan tinggi. Ini juga diperlukan, ya, fakta integritas ini. Nah, lalu dokumen korespondensi yang tadi, kalau karya ilmiah itu menjadi syarat wajib kita, jangan lupa eh, bukti korespondensinya. Nah, lalu dokumen hasil cek plagiarisme. Ya, ini juga penting. Turnitinnya, pastikan jurnal-jurnal kita ini di bawah 20% tingkat plagiasinya. Ya. Nah, lalu artikel jurnalnya, nah ini naskah lengkap dengan bentuk PDF dan sebagainya. Itu silakan dilengkapi. Nah, apalagi sister sekarang sudah tersinkron kan ya dengan
Sinta dan PDDikti. Yang berikutnya adalah dokumen pendukung syarat khusus dan syarat tambahan. Nah, tadi yang saya ceritakan. Jadi, untuk menjadi guru besar, kita harus mengumpulkan portofolio kita ya. Pernah mendapatkan hibah akumulatif ya, minimal 50 juta sampai 100 juta. Nah, jadi selama karir kita ini penting gitu loh, mengumpulkan bukti itu. Mulai dari SK, naskah akademiknya, ya, lalu dihitung itu nilai hibahnya ya. Kalau misalnya tahun ini dapat hibah 30 juta, tahun depannya 40 juta, tahun itunya terus dihitung. Dan itu tidak ada masanya. Pokoknya dari selama karir kita. Nah, itu hibah. Jadi harus menjadi itu juga dipertimbangkan. Lalu menjadi reviewer internasional, lalu membimbing, dan seterusnya. Lalu dokumentasi formasi jabatan akademik dosen. Ini poin juga ya, yang disebut sebagai analisis anjab, analisis jabatan. Nah, jadi dalam dalam satu prodi sekarang ini ada rasionalitasnya ya. Jadi di kampus ini kita akan sulit ketika ada guru besar bidang A lalu mengusulkan bidang A lagi gitu loh. Nah, jadi home base ini harus dipetakan gitu loh. Jadi harus kata saya itu para dekan, Pak ini harus memetakan misalnya nih yang mau akan jadi ahli bidang pendidikan matematik siapa. Nah, kalau udah ada jadi guru besarnya, maka harus dipikirkan untuk generasi berikutnya gitu loh. Karena tidak mungkin anjab ini, analisis jabatan ini, dokumen ini keluar kalau sudah ada guru besarnya di prodi tersebut gitu loh. Nah, rasionya itu ada gitu loh. Maka tidak heran kalau di kampus-kampus besar ada dosen yang kompetensinya sudah luar biasa, karya ilmiahnya sudah banyak, tapi tidak bisa mengusulkan guru besar. Karena apa? Karena porsinya masih ada gitu loh, karena udah ada GB-nya gitu kan. Maka harus bersabar sampai pensiun dan sebagainya. Jadi selain kompetensi, kompetitif internal juga sekarang ini dipicu gitu loh. Makanya ini menjadi apa ya? Menjadi dilematis gitu ya. Jadi tidak mungkin akan ada guru besar yang sebidang yang banyak di kampus itu gitu ya. Nah, lalu SK pangkat, SK jabatan, sertifikasi dosen juga ini harus dilengkapi dan surat pernyataan fakta integritas kenaikan jabatan akademik dosen oleh pimpinan ya. Nah, itu berjenjang dari mulai senat, dikti dan seterusnya. Nah, eh, mungkin itu saja dulu. Berikutnya kita sharing. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Profesor Dr. Widodo Winarso atas sharing ilmunya dan pengalamannya hari ini. Tips yang Profesor berikan tentang mengembangkan karir dosen untuk mencapai guru besar sangat bermanfaat dan inspiratif bagi kita semua. Kami sangat menghargai waktu dan usaha yang Prof. luangkan untuk berbagi dengan rekan-rekan webinar. Materi yang disampaikan benar-benar membuka wawasan baru dan memotivasi kami semua untuk terus maju dalam karir akademik. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa membantu kita semua mencapai tujuan profesional kita. Sekali lagi, terima kasih banyak Profesor Dr. Widodo Winarso atas kontribusi dan dedikasinya dalam webinar ini. Selanjutnya yaitu acara keempat, sesi tanya jawab. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan gunakan fitur chat atau raise hand di Zoom. Dan untuk penanya 3 orang. Silakan untuk rekan-rekan webinar yang izin bertanya, kami persilakan. Itu sepertinya sudah ada yang mau bertanya ya. Iya. Grace Siahan, mangkat tangan, silakan. Kak Grace, Ya, eh, selamat siang Prof. dan selamat Mandalika. siang.
Iya, saya ingin bertanya, ya. Tadi kan Prof bilang bahwa memang dalam 1 tahun itu kita kalau mau meneliti gitu, mau menulis itu harus bervariasi gitu. Tidak hanya di jurnal, tapi juga di buku ajar dan lain-lain. Nah, tadi Prof sempat bilang bahwa kita ada salah satu kasus di mana seorang dosen dia menulis dia jurnal internasional aja Scopus aja gitu terus ya. Lalu ternyata dari reviewnya dibilang bahwa mana nih untuk di jurnal nasionalnya gitu di Sinta gitu ya. Sinta 2 atau Sinta 3 atau 4. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah tadi juga Prof menulis di salah satu slide PowerPoint Prof mengenai jurnal non Sinta. Nah, berarti yang saya ingin tanyakan apakah dalam 1 tahun itu seorang dosen memang harus kalau bisa menulis, meneliti, dia bervariasi, buku ajar, jurnal, book chapter, atau lainnya, termasuk juga tidak hanya di jurnal internasional reputasi seperti Scopus, tapi juga jurnal Sinta dan mungkin jurnal non-Sinta. Nah, apakah jurnal non-Sinta juga termasuk juga dalam 1 tahun itu penulisan? Bagaimana, Prof? Terima kasih. Oke, terima kasih saudara moderator. Saya langsung jawab saja ya biar biar enak ya tektokannya lah Baik, Prof. gitu ya. Bapak. Iya. Oke, Ibu Grace ya. Jadi eh, kalau bolehkah kita menulis di produktif di Scopus saja? Boleh-boleh saja, kan tidak larang gitu ya. Mau fokus di internasional boleh gitu kan. Cuman kan kita juga harus mempertimbangkan. Jurnal internasional itu hampir sebagian besar kan berbayar. Nah, jadi kita juga harus apa ya mempertimbangkan terkait biaya publikasi di jurnal internasional. Jadi sebaiknya menurut saya lebih baik kita tuh disebar saja. Jadi ada bukunya, ada jurnal internasionalnya, ada jurnal nasionalnya. Tapi kalau misalnya kita punya targetan dalam 3 tahun ke depan ingin menjadi guru besar, nah upayakan dalam 1 tahun itu minimal satu. Jadi syarat wajib itu kan tidak banyak, Bu. Ya, tidak harus 10 jurnal, tidak harus 50 jurnal. Jadi ada dosen untuk mengajukan guru besar ternyata hanya menggunakan satu jurnal internasional saja. Nah, artinya kan kita menghemat gitu ya biaya publikasi dan sebagainya. Maka untuk menutupi kebutuhan kum yang lainnya, silakan di poin-poin yang lainnya. Nah, misalnya menulis jurnal Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan seterusnya. Nah, tapi saran saya, kalau untuk pencapaian guru besar, itu fokus saja menulis di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Nah, tapi kalau hanya untuk pemenuhan beban kinerja dosen, nah itu bisalah kita menggunakan jurnal non-Sinta. Nah, tapi kalau sekarang saya non-Sinta lebih banyak diarahkan kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya. Mahasiswa yang apa ya, yang masih belajar, yang masih apa eh, untuk kebutuhan publikasi tugas kuliah dan sebagainya. Nah, biarkan itu kita gunakan untuk membimbing mahasiswa, tapi walaupun nama kita ada. Nah, tapi nggak perlu diklaim lah. Jadi klaim saja jurnal-jurnal yang emang itu adalah jurnal nasional bereputasi, lalu yang kedua jurnal nasional terakreditasi. Dan dalam pengusulan jabatan itu juga jangan terlalu banyak. Nah, ini ada kasus karena yang apa ya diklaimnya banyak sekali. Akhirnya reviewer pusatnya juga malas gitu ya. Menilainya lebih baik sedikit, lebih baik proporsional, maksud saya sesuai, tapi emang jurnal-jurnal itu adalah jurnal yang baik gitu loh ya, yang ya jurnal internasionalnya bereputasi, lalu jurnal nasionalnya juga terakreditasi dan karya-karya ilmiahnya itu sesuai dengan bidang yang kita minati untuk pengusulan guru besar. Nah, kalau kita mungkin tidak asing ya bagi Bapak Ibu ada guru besar baru yang produktivitasnya di luar kebiasaan. Nah, ini agak lain gitu ya. 1 tahun sampai menulis sampai 120 artikel. Dan ternyata kan sekarang ini dipermasalahkan menjadi isu nasional gitu ya.
yang disebut sebagai misconduct gitulah. Jadi lebih baik menurut saya kita tidak perlu banyak ya, tapi proporsional. Minimalnya satu buku 4 jurnal dalam 1 tahun itu menurut saya sudah bisa mengcover untuk pengusulan guru besar gitu loh. Begitu Bu Grace ya. Baik, baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Jadi sama-sama. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Widodo atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali ya. Selanjutnya, penanya yang kedua. Silakan untuk rekan-rekan webinar. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tips pengembangan dosen? Oke, Kak Nabil Aulia Ramadan. Mana ini? Oke, silakan Kak Nabil. Oke, terima kasih moderator Kak Bang Ade Hilman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Widodo Winarso atas materi yang disampaikan. Sebelumnya perkenalkan saya Nabil Aulia Ramadan, Prof. Saya baru Oke. selesai sarjana, baru selesai S1 pada awal Juni kemarin. Jadi tadi saya juga sedikit terlambat untuk mendengarkan atau menyimak paparan dari Prof. Jadi saya kebetulan Prof emang cita-cita jadi dosen. Eh, ini sedang berusaha mencari beasiswa S2 dan mohon doanya juga Prof bisa dapat beasiswa terbaik lah ya di harapannya di UIN. Jadi karena tadi nggak ada yang bertanya, saya izin bertanyanya sederhana saja Prof. Itu motivasi. Karena saya tadi sedikit baca tentang profil Prof yang luar biasa sebagai dosen, guru besar termuda di IAIN Jakarta dengan 9 naskah jurnal internasional, 4 buku dan 70 jurnal nasional terakreditasi. Jadi saya sangat tersanjung melihat profil Prof tadi. Jadi boleh minta motivasinya saja Prof untuk saya gitu ya, yang baru menyelesaikan sarjana dan bisa mencapai cita-cita saya menjadi seorang dosen gitu Prof. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Saudara Nabil ya. Jadi kalau kita punya keinginan untuk menjadi dosen, nah maka kita harus berupaya untuk meningkatkan kualifikasi akademik kita, yaitu ngambil program magister. Nah, jadi saya sarankan kalau misalnya di S1 kita bidang A, maka S2-nya ya bidang A lagi, kalau bisa ya, kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa ya eh, serumpun lah dari bidang itu ya. Tapi kalau saya lebih merekomendasikan untuk sebidang. Jadi eh, baik di bidang eh, S1-nya A, maka S2-nya B. Nah, karena apa? Karena proses seleksi dosen itu minimal sekarang itu berpendidikan S2 dan bahkan S3. Nah, sekarang bahkan di beberapa kampus ya dalam rekrutmen dosen itu malah kebanyakan menjadi prioritas itu mahasiswa yang dosen ya calon dosen yang berlatar belakang doktor. Nah, ternyata magister sekarang ini udah nggak cukup ya. Jadi bahkan makanya fenomena sekarang itu bahkan nih ada beberapa mahasiswa saya, dia selesai S1, berikutnya lanjut S2. Nah, setelah 2 tahun menempuh magister, di tahun ketiga tiba-tiba datang lagi. Pak, saya minta rekomendasi mau lanjut S3 katanya. Wah, luar biasa sekali kata saya itu ya. Jadi
kuliah tidak berhenti-berhenti gitu loh ya. Dari S1, lalu S2, lalu lanjut sampai S3. Makanya dia bisa menyelesaikan S3 bahkan di usia muda kata saya itu. Wah, ini luar biasa. Nah, selesai S3, tiba-tiba ada rekrutmen ya, dosen di Semarang gitu ya. Dan ternyata dia keterima ya menjadi dosen. Nah, artinya apa? Kompetitifnya akan lebih lebih apa ya? Lebih mudah ketika kita mendapatkan untuk sekarang ya, untuk mendapatkan karir dosen, apalagi kalau sudah berpendidikan di S3 gitu loh. Nah, kalau masalah biaya. Nah, ini syukur-syukur kita dapat beasiswa full ya dari awal sampai akhir atau kita kuliah saja dulu nanti sambil kuliah sambil cari-cari beasiswa yang ongoing gitu ya. Nah, ongoing. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan gitu loh. Nah, sembari kuliah ya, baik di magister maupun di doktor, nah kita jangan hanya puas selesai tugas kuliah dan tugas akhir itu di pelaporan kepada dosen. Jadi saran saya tugas-tugas kuliah itu ya kalau bisa ditingkatkan kualitinya lalu diterbitkan di jurnal. Nah, bahkan eh, mengerjakan makalah-makalah itu bisa saya apa ya? Saya dorong untuk menjadi book chapter ya. Jadi bikin satu tema kajian. Nah, lalu dibagi beberapa mahasiswa dan saya juga ikut menulis di situ. Artinya apa? Secara tidak langsung saya memotivasi mahasiswa untuk berkarya. Ternyata saya juga punya bukti kinerja lain, book chapter gitu loh. Jadi sambil mengajar, sambil memberikan tugas dan itu juga saya juga berkarya untuk menghasilkan book chapter. Jadi jangan puas hasil kinerja perkuliahan itu hanya pada batas pengumpulan kepada dosen, tapi kita tingkatkan ke output yang lebih baik, yang reputasi, ya, baik di book chapter, baik di jurnal. Bahkan saya selalu memotivasi, tidak apa-apa tidak terbit di jurnal nasional terakreditasi. Yang penting sudah terbit di jurnal saja sudah bagus, kata saya itu kan, bahkan begitu ya. Oke, itu saudara moderator masih ada atau kita cukupkan sekian saja? Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Eh, mungkin ada lagi? Ada lagi siapa? Pertanyaan terakhir, kan kamu tutup abis ini. Itu masih kuliahnya pagi, itu masih kuliah jam 9 ada. Kami udah ngirim. Nah, ini Mas Ibrahim ya. Oke. Sebelum itu. Oh, Ibrahim. Oke, Kak Ibrahim. Eh, Terima kasih Kak Hilman atas waktunya. Mungkin tadi saya apresiasi terkait dengan pemaparan dari Prof. Widodo Winarso sangat mencerahkan sekali untuk kita semua. Nah, ada yang beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan terkait dengan untuk menjadi dosen. Nah, kebetulan saya lagi proses magister di UAD yang mengambil manajemen pendidikan. Namun di S2 saya ini tidak sesuai atau tidak sebidang dengan S1 saya, yaitu pendidikan agama Islam. Apakah dengan bidang yang serumpun tetapi tidak satu bidang itu, apakah bisa menjadi mungkin menjadi pertimbangan untuk jadi dosen nantinya, Prof? Mungkin itu sih itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Kalau kalau kita me, apa ya melamar di dosen eh, negeri, berarti kan kita harus apa ya mengikuti syarat itu melampirkan ijazah terakhir. Jadi yang dilihat itu adalah S2-nya. Nah, jadi S2-nya akan dilihat, lalu apakah di formasi dosen CPNS dosen itu ada, atau P3K dosen itu ada,
nggak formasi manajemen pendidikan. Nah, jadi menurut saya tidak usah khawatir kalau kita ngambil jalur di CPNS maupun P3K. Nah, tapi kalau kita mau ngambil menjadi dosen ya, dosen swasta. Nah, biasanya mensyaratkan ada konsep linearitas. Ya, jadi dari S1-nya apa, S2-nya apa. Nah, atau ada beberapa kampus negeri juga memprioritaskan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak menuntut kemungkinan, itu peluang-peluang itu ada lah. Jadi mudah-mudahan, nah Mas Ibrahim ini dimudahkan kan gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau sudah. Artinya apa? Kalau sudah nanggung nih Pak, saya sudah ngambil S2-nya bidang A, padahal S1 saya bidang B. Nah, saya lebih menyarankan nanti kalau S3 itu ikuti dari S2-nya, gitu saja. Ya, jangan kembali ke S1-nya, gitu saja. Nah, karena yang paling penting di jenjang dosen itu adalah S2 dan S3-nya. Begitu. Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan webinar atas pertanyaan dan tentu saja terima kasih kembali kepada Profesor Dr. Widodo Winarso atas jawaban dan penjelasan yang sangat membantu. Sebelum kita lanjut ke foto bersama, ada kabar gembira. Dan untuk rekan-rekan webinar yang saya banggakan, dimohon untuk tetap dalam acara karena kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk rekan-rekan atau peserta yang telah ikut berpartisipasi dari awal acara sampai dengan akhir, yakni undian publikasi jurnal gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dimohon untuk memperhatikan sebentar karena saya akan menjelaskan terkait syarat dan ketentuannya. Yang pertama, satu, naskah harus sudah ditemplate jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20%. Yang kedua, sudah memberi ulasan Google Mandalika Institute. Yang ketiga, naskah artikel dikirim via presensi yang disiapkan di Google Form. 4. Naskah yang layak dia akan diberikan LOA maksimal 1-2 minggu. Yang kelima, tahap submit hingga publish 100% gratis. Yang keenam, naskah akan diterbitkan di jurnal ISSN, Sinta, dan jurnal internasional Copernicus sesuai dengan kualitas naskahnya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita ke sesi foto bersama dan untuk teman-teman bisa membuka kameranya untuk foto bersama. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, lagi. Oke. Karena sesi foto sudah selesai, selanjutnya kita ini ya di sesi terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada Profesor Dr. Widodo Winarso atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita hari ini. Semua tips dan panduan yang telah disampaikan pastinya akan menjadi landasan yang kuat bagi kita dalam mengembangkan karir akademik menuju gelar guru besar. Tak lupa terima kasih juga untuk semua peserta yang telah aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Semoga diskusi hari ini telah memberikan inspirasi dan motivasi tambahan dan dalam perjalanan karir akademik kita masing-masing. Mungkin itu saja dari kami sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandalika Institute. Terima kasih Bapak Ibu semua dan para mahasiswa yang sudah hadir di kegiatan webinar ini. Saya izin pamit. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Sehat selalu.
Terus apa gitu?